selanjutnya, artis Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah yang didalangi mantan asisten rumah tangga. Tak tanggung-tanggung, 6 sertifikat tanah milik Nirina dan keluarganya dijual dan diagunkan ke bank hingga mengalami kerugian 17 miliar rupiah. Didampingi kuasa hukum, artis Nirina Zubir mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu sore. Kedatangannya terkait perkembangan kasus perampasan aset berupa tanah dengan sertifikat palsu yang telah dilaporkannya beberapa waktu lalu. Setelah bertemu penyidik, pemain film Keluarga Cemara ini menyatakan penyidik telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sudah 3 orang yang tertahan. Yang sudah menjadi tersangka kan 5 orang. 3 orang sudah ditahan. Masih ada 2 orang lagi ini sejauh ini sudah ada panggilan tapi belum datang ya. Kasus ini didalangi oleh mantan asisten rumah tangga bernama Riri Kasmita. Tak tanggung-tanggung, 6 sertifikat tanah milik keluarga Nirina diubah tersangka dengan menggunakan dokumen palsu. 2 dari 6 sertifikat tanah telah dijual, sementara 4 sertifikat tanah yang berlokasi di Jakarta Barat diakunkan tersangka ke bank. Akibatnya, Nirina Zubir dan keluarga mengalami kerugian 17 miliar rupiah. Kini kelima tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Iya, itu tadi informasinya pemirsa. Kita tentu berharap apa yang menimpa Nirina dan keluarga ini bisa segera mendapatkan jalan keluarnya. Mengingat almarhumah sang ibu dari Nirina ini juga memberi amanah kepada ART untuk mengurus sertifikat tanah, tapi justru dipergunakan untuk hal yang salah. Nah, Ustaz Arifin, bagaimana Islam memberi hukuman bagi orang yang tidak menjalankan amanah dari seseorang, malah justru disalahgunakan? Ya, terima kasih Mbak Utrih ya. Ini saya kira kejahatannya bisa dianggap berlapis ini, double. Pertama, diamanatkan untuk mengurus tapi tidak dilaksanakan. Kedua, justru menggunakan sertifikat itu untuk kepentingannya sendiri, pribadi atau kelompoknya. Itu dua-duanya termasuk dosa yang besar. Yang pertama tadi dosa khianat karena tidak menjalani amanat, dan orang khianat itu seperti disebut di dalam hadis maupun Al-Qur'an ya, banyak disebutkan itu orang yang sudah kehilangan keimanan, atau disebut juga di dalam hadis itu artinya orang yang munafik, keimanannya sudah diragukan, sudah hilang. Nah, artinya kalau orang sudah kehilangan keimanan, kemudian pada saat dia sedang kehilangan keimanan itu dia meninggal dunia, bisa kita bayangkan dia matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah karena tidak ada bukti dari keimanannya gitu. Dia walaupun dia mengaku beriman tapi perbuatannya berlawanan dengan apa yang dia katakan pada dirinya bahwa dirinya beriman. Jadi satu itu dosanya besar dan berlipat dalam kasus ini. Yang kedua, orang yang berkhianat itu sudah pasti kehilangan keimanannya. Jadi tentu kalau kita sudah kehilangan keimanan, sudah kehilangan segala-galanya. Apalagi yang mau kita bawa kalau kita mati, kalau nggak bawa keimanan. Bahkan kan dalam hadis disebutkan, seandainya pun ada orang meninggal dunia yang amalnya sedikit, katakanlah, kita tidak bisa berbuat banyak, hanya yang wajib-wajib, yang sholat 5 waktu dan puasa dan seterusnya yang wajib-wajib saja. Tapi kalau keimanannya kuat, keimanannya benar, itu sudah dijamin surga juga oleh Rasul. Nah, tapi sekarang keimanan kita hilang gara-gara melakukan perbuatan yang khianat tadi itu, tidak amanah. Tidak amanah kan sama dengan khianat gitu. Jadi sangat berbahaya kalau kita melakukan hal-hal yang melanggar amanat yang sudah diberikan kepada kita. Mau itu ART atau pejabat atau siapapun, yang jelas melanggar amanat itu perbuatan khianat, dosa yang pelakunya bisa termasuk sebagai orang munafik dan orang yang kehilangan keimanannya. Itu Mbak Utri. Baik, Ustaz, urusan kepemilikan tanah ini kan harus ada akad atau izin dari pemiliknya. Bila ada yang melanggar, hukum gosop akan menantinya. Boleh dijelaskan Ustaz, seperti apa hukum gosop tersebut? Gosop itu kira-kira begini, mencaplok tanah gitu. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mencaplok tanah orang lain walaupun hanya sejengkal saja, itu nanti pada hari kiamat akan ditimpakan kepadanya 7 lapis bumi. Bukan bumi saja, bukan 1, 7.
Nah, jadi bumi yang sekarang ini, yang kita tinggal sekarang ini di atasnya, itu nanti 7 kali lipat akan ditimpakan kepada orang yang mencaplok tanah orang lain, walaupun hanya sejengkal. Jadi masalahnya di sini bukan sejengkal, 2 jengkal atau semeter 2 meter, tapi mengambil hak orang lain tanpa dasar hukum yang benar. Gitu. Itu satu, dalam hadis disebutkan begitu. Nah, dalam hadis yang lain, bahkan ini saya kira lebih jelas dan mungkin ada terjadi di sekitar masyarakat kita. Itu disebutkan, kalau ada orang menanam sayuran kah, menanam apa, pohon gitu ya, di tanah orang lain tanpa seizin pemilik tanah yang sah, maka sebetulnya orang yang menanam itu nggak punya hak apa-apa atas pohon atas buah dari atau hasil yang dia tanam. Katakanlah nanam buah mangga, setelah berbuah itu pemilik tanah boleh mengambil buah mangganya itu, walaupun yang menanam orang lain, karena orang lain menanam di tanahnya tanpa izin. Nah, tetapi di sisi lain, orang yang menanam itu boleh mendapat ganti rugi dari menanam tadi, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menanam pohon, ya, menyiram, pupuk dan seterusnya. Itu jadi jelas sekali saya kira dari 2 hadis itu, menggunakan tanah yang bukan milik kita untuk kepentingan kita tanpa izin orang lain, itu jelas di dalam hadis itu disebutkan kita tidak boleh menikmati hasilnya. Itu tidak boleh. Jadi seandainya terjadi cekcok, kemudian si pemilik tanah mengambil semua hasil kebun yang ditanam oleh orang yang tanpa izin tadi, di Jakarta itu banyak kasus-kasus kayak gitu, itu pemilik tanah dibenarkan secara hukum agama mengambil hasil buah atau tanaman yang ditanam di tanahnya. Nah, paling mengganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang yang menanam tadi. Jadi betapa di sini Nabi Muhammad SAW, Islam ya, memberi perhatian yang besar dan menjamin hak kepemilikan tanah bagi orang yang memiliki tanah. Gitu. Saya kira itu. Baik, Ustaz, ada salah satu hadis berisikan tanah dihitung dari udara di atasnya hingga lapisan 7. Nah, apa sebenarnya makna dari hadis tersebut? Ya, itu benar sekali, ada hadis begitu. Maksudnya kira-kira begini nih. Kalau katakanlah ya, saya punya tanah dan di tanah saya itu kosong, tidak saya tanami apa-apa, gitu ya. Saya tidak tanami apa-apa. Lalu di samping saya ada orang lain punya tanah di hampir perbatasan. Pohon dia tumbuh ke atas, lalu buahnya itu masuk ke bagian tanah milik saya, umpamanya. Itu saya berhak menegur orang itu, tolong ini diatur, jangan sampai pohon kamu masuk ke wilayah tanah saya. Gitu. Karena ini itu sampai ke atas, ini tanah saya, bukan tanah kamu. Bahkan ada orang yang mengatakan, saya berhak mengambil buah yang ada di atas tanah saya itu, walaupun akarnya atau pangkal pohonnya itu ada di tanah orang lain, karena ke atas itu bagian dari tanah saya, gitu, bagian dari milik saya. Nah, salah satu penjelasannya begitu. Begitu juga ke bawah. Kalau umpamanya saya punya rumah, ada pondasinya, kemudian tetangga saya menggali terowongan ke bawah sampai di bawah pondasi rumah saya, lalu dia membuat apalah gitu, itu salah juga dia. Karena sampai ke bawah, bahkan disebutkan itu sampai 7 lapis, sebetulnya tidak harus 7 lapis, artinya ke bawah itu ya, itu semua milik saya gitu. Ibaratnya orang lain nggak boleh mengganggu tanah saya, baik di atas maupun di bawah tanah. Di atasnya itu di udara. Nah, karena itu kalau kita sudah punya tanah, kita boleh membangun sampai setinggi yang kita bisa, secara hukumnya begitu, walaupun harus mempertimbangkan kondisi-kondisi di sekitar. Jangan mentang-mentang boleh, lalu orang sekitar rumahnya 1 tingkat, kita bikin 10 tingkat. Tentu saja ini juga tidak wajar ya. Tapi bahwa hak itu dijamin sampai ke atas dan sampai ke bawah, itu iya dibenarkan oleh hadis Rasulullah SAW. Begitu, Mbak Utri. Baik, Ustaz, kita lanjutkan.